Bapak-bapak, pernah nggak merasa tubuh ini seperti nggak nurut lagi? Dulu jalan cepat aja kuat, sekarang baru 5 menit udah ngos-ngosan. Dulu bangun tidur langsung seger, sekarang malah badan pegel semua. Atau mungkin Bapak merasa ada tenaga laki-laki yang mulai pelan-pelan hilang. Yang menariknya, banyak pasien saya usia 50-70-an mengalami hal yang sama. Tapi ada beberapa dari mereka yang berhasil memutar balik kondisi itu tanpa obat aneh, tanpa ramuan aneh, tanpa hal-hal yang berbahaya. Hanya dengan langkah sederhana dan perubahan kecil yang sebenarnya bisa dilakukan siapa saja. Dan yang bikin saya kaget, setelah menjalankan cara ini, ada pasien yang bilang, "Dok, kok saya merasa seperti kembali muda ya? Tenaga mulai muncul lagi." Nah, di video ini saya akan bongkar apa saja kebiasaan kecil yang sering bikin vitalitas pria usia 50 plus melemah, dan apa saja langkah sederhana yang justru bisa membuat tenaga kembali stabil, badan lebih kuat, dan hidup terasa lebih aktif. Kalau Bapak merasa sedang mengalami perubahan seperti itu, atau Ibu ingin membantu suaminya tetap sehat sampai tua, video ini sangat cocok untuk Anda. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Setelah Bapak mendengar hook di awal, mungkin sebagian dari Bapak-bapak merasa, "Dok, itu kan biasa, namanya juga sudah umur." Dan saya paham, karena hampir semua pasien pria 50-70 tahun yang datang ke ruang praktik saya mengatakan hal yang sama. Tapi yang menarik, setelah saya lakukan pemeriksaan dan membacakan hasilnya, banyak dari mereka terdiam. Bukan karena penyakit berat, tapi karena ternyata penurunan vitalitas mereka muncul dari hal-hal kecil yang selama ini dianggap sepele. Saya teringat pada seorang pasien, namanya Pak Wira, 58 tahun. Ia datang dengan wajah lelah dan berkata, "Dok, saya merasa cepat capek sekarang. Bangun tidur bukannya segar, malah tambah lemes." Saat saya tanya apakah ia merasa itu berbahaya, ia langsung menjawab, "Enggak dok, saya kira itu normal saja kalau sudah kepala 5." Padahal kalau kita lihat dari berbagai penelitian kesehatan dunia, seperti dari National Institute on Aging, Harvard Health, hingga European Society for Healthy Aging, penurunan vitalitas di usia 50 plus bukan proses yang harus diterima begitu saja. Ada penyebabnya, dan sebagian besar bisa diperbaiki. Biasanya tanda awal yang muncul meliputi energi yang mudah habis bahkan untuk aktivitas sederhana. Bangun tidur tidak segar meski durasi tidur cukup. Otot terasa makin mengecil terutama di paha dan lengan. Konsentrasi menurun, sulit fokus saat bekerja atau beraktivitas. Perubahan suasana hati jadi mudah lelah dan sensitif. Kualitas tidur memburuk, sering terbangun malam hari. Yang lebih sering terjadi, ternyata banyak pria mengalami penurunan massa otot sebesar 1 hingga 2% per tahun mulai usia 50-an. Ini bukan pendapat saya saja, tapi juga dari American College of Sports Medicine. Otot yang melemah membuat tubuh lebih cepat lelah, metabolisme turun, dan energi harian merosot. Dan ada satu fakta yang sering membuat pasien kaget. Penurunan vitalitas bertahap bisa terjadi 10-15 tahun sebelum tubuh mulai mengirimkan alarm yang terasa jelas. Artinya, saat Bapak baru merasakan lelah saat usia 55-60 tahun, prosesnya sudah dimulai sejak usia 40-an. Kembali ke cerita Pak Wira, setelah saya cek kebiasaan harian, ternyata ia sering makan tidak teratur, jarang bergerak, tidur larut, terlalu banyak duduk, dan tidak sadar bahwa tubuhnya terus kehilangan otot.
Saya jelaskan bahwa kondisi ini bukan kutukan usia, tapi akibat pola hidup yang tidak disadari. Mendengar itu, Pak Wira berkata pelan, "Kalau begitu, masih bisa diperbaiki, Dok." Dan saya jawab dengan tegas, "Tentu saja bisa. Tubuh Bapak masih punya kemampuan untuk pulih. Kita hanya perlu memperbaiki fondasinya." Karena itu, sebelum kita masuk ke cara memperkuat vitalitas, Bapak perlu tahu bahwa tanda-tanda kecil ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikenali, supaya kita bisa melakukan perubahan yang benar sebelum terlambat. Setelah mengetahui tanda-tanda awal penurunan vitalitas, sekarang mari kita masuk ke salah satu penyebab terbesar yang jarang disadari, pola makan harian. Saya sering bilang ke pasien, apa yang Bapak makan hari ini, itu yang menentukan energi Bapak besok pagi. Dan itu bukan sekadar ucapan, tapi hasil dari puluhan penelitian besar dari Harvard School of Public Health, World Health Organization, dan berbagai jurnal nutrisi lansia. Saya teringat dengan salah satu pasien bernama Pak Raka, 61 tahun. Orangnya ramah, suka bercanda, tapi wajahnya terlihat lelah. Ia bercerita, "Dok, saya bingung. Saya tidak sakit apa-apa, tapi kok tubuh rasanya lemah terus." Ketika saya minta mencatat pola makannya selama 3 hari, hasilnya membuat ia sendiri kaget. Ternyata sarapannya kebanyakan roti manis atau mie instan. Siangnya makan seadanya, kadang hanya nasi dan kerupuk. Dan malamnya baru makan besar. Seringnya makanan berlemak atau digoreng. Ia pikir itu wajar karena mudah dan cepat. Padahal sebenarnya pola makan seperti itu justru membuat energinya jatuh naik, tidak stabil, dan mendukung penurunan massa otot. Menurut banyak penelitian global, pria usia 50 plus sebenarnya membutuhkan nutrisi yang mampu menjaga massa otot, menguatkan jantung, menstabilkan gula darah, meningkatkan energi harian, dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Dan makanan yang membantu itu bukan makanan mahal, justru makanan sehari-hari yang sering dianggap biasa. Berikut jenis makanan yang sering saya rekomendasikan. Yang pertama, protein berkualitas. Ini fondasi vitalitas. Kebutuhan protein meningkat seiring bertambahnya usia untuk mencegah kehilangan otot. Sumber sederhana namun efektif: ikan, ayam tanpa kulit, telur, tempe, tahu, susu rendah lemak. Saat Pak Raka mulai menambahkan telur dan tempe di sarapannya, ia berkata, "Dok, baru seminggu saja kok rasanya badan lebih enak ya?" 2. Lemak sehat yang menjaga stamina. Penelitian dari American Heart Association menunjukkan bahwa lemak sehat mampu meningkatkan energi dan mendukung kesehatan pembuluh darah. Sumber yang mudah ditemukan: alpukat, kacang-kacangan, biji chia, minyak zaitun, ikan laut. Lemak sehat bukan membuat gemuk. Yang membuat gemuk itu makanan digoreng berulang kali. 3. Karbohidrat kompleks untuk tenaga stabil. Banyak pria usia 50 plus merasakan ngedrop setelah makan karena memilih karbohidrat cepat serap, seperti nasi putih berlebihan, mie instan, atau roti manis. Cobalah pilih beras merah, oatmeal, jagung, atau ubi. Energi akan naik perlahan, tidak meledak lalu anjlok. 4. Sayur hijau dan buah berwarna. Ini kunci mengurangi peradangan dalam tubuh yang sering menyebabkan pegal, cepat lelah, dan metabolisme lambat. Penelitian dunia bahkan menyebut pola makan tinggi sayur hijau dapat meningkatkan stamina pria usia 50 plus hingga 20 ditambah 30%. Bayam, brokoli, kangkung, pepaya, jeruk, pisang, semuanya mudah didapat. 5. Air putih yang cukup. Kedengarannya sepele,
Tapi banyak pasien lansia hanya minum 2-3 gelas sehari. Padahal kurang minum menyebabkan tubuh lemas, susah fokus, bahkan mempengaruhi kerja otot dan jantung. Target sederhana, 6-8 gelas per hari. Selain jenis makanan, kebiasaan makan juga menentukan vitalitas. Banyak pria usia 50 plus salah di sini. Terlalu sering makan malam berat, melewatkan sarapan, makan cepat tanpa mengunyah dengan benar. Terlalu banyak gula harian, seperti teh manis, biskuit, roti manis, atau kremer kopi. Makanan instan jadi penyelamat karena praktis. Padahal, tubuh kita di usia 50 plus sangat sensitif terhadap pola makan seperti ini. Salah sedikit saja, energinya mudah turun berjam-jam. Saya ingat betul ketika saya jelaskan ini kepada Pak Raka. Ia terdiam lalu berkata, "Berarti saya sendiri yang melemahkan tubuh saya ya, Dok?" Saya jawab dengan senyum, "Tidak, Pak. Bapak hanya belum tahu. Dan sekarang Bapak tahu, berarti Bapak bisa mulai memperbaikinya." Sejak ia memperbaiki pola makan, ia melapor ke saya 3 minggu kemudian. "Dok, saya bangun tidur lebih segar. Dan saya jadi lebih semangat kerja di rumah." Itulah bukti bahwa tubuh pria usia 50 plus sebenarnya responsif sekali terhadap perubahan pola makan yang benar. Kuncinya hanya satu, konsisten dalam hal sederhana. Jika Bapak mulai memperbaiki pola makan, seringkali tubuh akan mulai memberi respons positif hanya dalam beberapa minggu. Vitalitas bukan hilang, hanya perlu dibangunkan kembali lewat makanan yang tepat. Kalau kita bicara soal vitalitas, banyak pria langsung mengira masalah utamanya hanya soal hormon. Padahal, saat saya bertahun-tahun menangani pasien lansia laki-laki, saya melihat satu pola yang terus berulang. Kelesuan, stamina menurun, dan performa harian yang makin lemah bukan hanya disebabkan faktor biologis saja, tapi juga gaya hidup kecil yang terlihat sepele. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Rashid, 57 tahun. Posturnya masih tegap, wajahnya terlihat sehat, tapi keluhannya selalu sama. "Dok, kok rasanya makin sering capek? Padahal saya nggak melakukan hal yang berat." Dari hasil pemeriksaan, hormon testosteronnya memang turun. Tapi bukan itu akar masalah utamanya. Pola hidupnya benar-benar berantakan. Dan tanpa sadar, kebiasaan itu terus menggerus vitalitas hari demi hari. Salah satu kebiasaan yang paling sering saya temui adalah kurangnya kualitas tidur. Menurut penelitian dari National Institute on Aging, tidur yang kurang dari 6 jam secara konsisten dapat menurunkan sensitivitas hormon, memperburuk metabolisme, dan memicu penurunan energi. Banyak pria 50 plus bangun lebih cepat dari biasanya, bukan karena bugar, tetapi karena tidur terputus-putus akibat stres atau pola makan larut malam. Dan efeknya, tubuh jadi sulit memulihkan diri. Selain itu, kurang bergerak juga menjadi masalah besar. Banyak yang berpikir bahwa setelah usia 50, olahraga harus dikurangi. Padahal faktanya justru sebaliknya. World Health Organization atau WHO menyebutkan bahwa aktivitas fisik ringan, bahkan hanya jalan kaki 30 menit sehari, dapat meningkatkan aliran darah, memperbaiki hormon, dan menurunkan resiko penurunan stamina. Namun saya sering melihat pria usia 50 plus lebih banyak duduk, bekerja di meja, atau beraktivitas ringan saja tanpa gerakan signifikan. Ditambah lagi, pola makan yang tinggi karbohidrat sederhana, kurang protein, dan minim serat membuat metabolisme tubuh semakin lambat. Tidak sedikit pasien yang bercerita begini, "Saya makan nggak banyak kok, Dok, tapi kenapa tetap gampang lelah?" Saat ditelusuri, ternyata mereka sering melewatkan sarapan bernutrisi, lebih sering minum teh manis, atau mengonsumsi makanan yang tinggi minyak. Kombinasi pola makan seperti ini dapat memicu resistensi insulin, membuat tubuh cepat letih, dan menurunkan produksi energi pada sel.
Dan satu hal yang sering dilupakan adalah kesehatan mental. Banyak pria 50 plus memendam stres keluarga, pekerjaan, hingga masalah finansial tanpa pernah menceritakan kepada siapapun. Menurut Harvard Health, stres kronis terbukti dapat menurunkan hormon penting yang berkaitan dengan energi dan kualitas hidup. Saya beberapa kali mendapati pasien yang secara fisik terlihat sehat, tapi keluhannya terus berulang karena beban pikiran yang tidak pernah benar-benar terselesaikan. Dengan kata lain, penurunan vitalitas tidak terjadi tiba-tiba. Ia pelan-pelan terkikis oleh rutinitas kecil yang dilakukan setiap hari yang sering dianggap normal, padahal sangat mempengaruhi performa tubuh. Dan setelah saya membantu banyak pasien mengubah gaya hidupnya secara bertahap, mereka mulai merasakan perubahan signifikan. Bangun lebih segar, tubuh lebih responsif, dan energi harian kembali meningkat. Setelah memahami bagaimana pola hidup sehari-hari bisa diam-diam menguras energi, banyak pasien saya biasanya bertanya, "Dok, kalau sudah terlanjur begini, masih bisa pulih nggak?" Dan jawaban saya selalu sama, bisa, bahkan sangat bisa. Asalkan langkah pemulihannya dilakukan dengan cara yang tepat, realistis, dan konsisten. Saya teringat pada salah satu pasien saya, Pak Harun, usia 61 tahun. Beliau datang dengan keluhan tubuh cepat lelah, tidur tidak nyenyak, dan merasa vitalitasnya menurun tajam. Setelah pemeriksaan dan diskusi panjang, saya menyadari bahwa beliau sebenarnya tidak mengalami penyakit serius. Masalahnya ada pada pola hidup yang perlu diarahkan kembali. Dan yang menarik, perubahan signifikan mulai terlihat hanya dalam 4 hingga 6 minggu setelah melakukan beberapa strategi sederhana, namun sangat efektif. 1. Mengatur pola makan sebagai fondasi energi. Organisasi kesehatan seperti Harvard School of Public Health menekankan bahwa kualitas nutrisi memiliki dampak langsung pada produksi energi sel dan stabilitas hormon. Untuk pria 50 plus, kuncinya bukan makan banyak, tetapi makan seimbang. Saya biasanya menyarankan pola berikut. Protein berkualitas setiap makan, seperti ikan, ayam tanpa kulit, telur, tempe, tahu. Lemak sehat dari alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan. Karbohidrat kompleks seperti oatmeal, ubi, dan nasi merah. Buah rendah gula seperti apel, pir, dan beri. Saat pola makan ini diterapkan oleh Pak Harun, keluhannya tentang ngantuk setelah makan berkurang drastis. Metabolisme tubuhnya menjadi lebih stabil, sehingga energinya tidak naik turun seperti roller coaster. Jadi, untuk membantu meningkatkan vitalitas Pak Harun, saya memberikan saran yang berfokus pada memperbaiki beberapa unsur kunci. Pengalaman ini bisa menjadi panduan bagi banyak pria yang mengalami hal serupa. 1. Meningkatkan asupan nutrisi, terutama magnesium dan zinc. Banyak pria 50 plus kekurangan 2 mineral ini. Ini penting karena magnesium membantu relaksasi otot, sedangkan zinc membantu produksi hormon testosteron. Saya menyarankan Pak Harun mengkonsumsi biji-bijian seperti biji labu dan kacang kedelai. Setelah 2 bulan saja, energinya terasa lebih baik. 2. Prioritaskan tidur yang berkualitas. Banyak pria 50 plus menganggap tidur larut malam adalah hal biasa. Padahal, penelitian dari National Sleep Foundation menjelaskan bahwa tidur di bawah kualitas ideal dapat mengganggu produksi hormon penting, termasuk testosteron. Saya meminta Pak Harun mengurangi konsumsi kopi setelah jam 2 siang, menghindari makan berat malam hari, dan mulai disiplin tidur sebelum pukul 22.30. Dalam 2 minggu saja, beliau berkata, "Dok, baru kali ini saya bangun tanpa rasa berat di kepala." 3. Olahraga ringan yang konsisten
bukan berat. Kesalahpahaman yang sering muncul adalah menganggap bahwa untuk meningkatkan vitalitas, olahraga harus keras. Faktanya, jalan cepat 30 menit sehari sudah cukup meningkatkan aliran darah, memperbaiki fungsi pembuluh, dan memicu hormon kebugaran. Saya meminta pasien untuk fokus pada 3 jenis aktivitas. Jalan cepat, latihan kekuatan sederhana seperti squat kursi, latihan peregangan untuk memperbaiki fleksibilitas. Pola ini membantu Pak Harun lebih stabil dalam bergerak dan tidak lagi mudah merasa lemas. 4. Mengelola stres dengan cara realistis. Stres kronis terbukti berdampak besar pada vitalitas pria. Data dari Harvard Health menunjukkan bahwa stres tinggi menurunkan hormon yang berkaitan dengan energi dan gairah hidup. Saya mengajarkan teknik sederhana, pernafasan 4, 2, 4. Tarik 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan 4 detik. Hanya 2 menit sebelum tidur, tak tersangka teknik ini membantu Pak Harun mengurangi kecemasan dan memperbaiki tidur sekaligus. 5. Memperbaiki kebiasaan harian kecil. Kadang bukan hal besar yang merusak vitalitas, tetapi kebiasaan kecil yang dilakukan bertahun-tahun. Misalnya, duduk terlalu lama, jarang minum air putih, makan tanpa jam teratur, atau terlalu sering ngemil manis. Begitu kebiasaan ini dibenahi sedikit demi sedikit, tubuh merespon jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Setiap perubahan yang dilakukan Pak Harun membuahkan hasil sederhana namun nyata. Ia mulai bisa berjalan lebih lama tanpa kelelahan, tidur lebih nyenyak, dan merasa lebih terbenaga saat bangun pagi. Dan yang membuat saya tersenyum, beliau mengatakan, "Rasanya muda lagi, Dok." Perbaikan vitalitas pada usia 50+ bukanlah keajaiban instan. Ia adalah hasil dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Dan siapapun tanpa terkecuali dapat mulai merasakannya ketika tubuh diberi kesempatan untuk bekerja dengan baik. Sahabat sehat semuanya, setelah kita bahas panjang tentang bagaimana vitalitas pria 50+ bisa kembali menguat, saya ingin mengingatkan satu hal penting. Kesehatan itu bukan sekedar tentang umur, tapi tentang kualitas hidup yang ingin kita nikmati. Dan perubahan kecil yang Anda mulai hari ini bisa membawa dampak besar beberapa bulan ke depan. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke grup WhatsApp keluarga, teman sebaya, atau komunitas Bapak Ibu lainnya. Siapa tahu ada yang diam-diam sedang mengalami keluhan serupa dan butuh panduan sederhana seperti ini. Lalu, tuliskan juga kota asal Anda di kolom komentar, supaya saya tahu dari mana saja sahabat-sahabat sehat ini menonton. Dan pastikan Anda like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video edukasi kesehatan berikutnya ya. Ingat, tubuh kita ini seperti mesin berharga. Jika dirawat dengan benar, bahkan di usia 50, 60, atau 70 tahun pun masih bisa tetap prima, bertenaga, dan penuh semangat hidup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Dr. Indri, pamit dulu. Sampai jumpa di video kesehatan selanjutnya. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap bahagia.